kita di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang dimana kita banyak mendapat manfaatnya dari belajar IPS. Oke anak-anak Umi, untuk anak-anak Umi, good morning everyone, how are you today? Semoga kabar kita baik-baik saja ya anak-anak Umi dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak-anak Umi semuanya, tetap selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan, memakai masker ketika keluar dari rumah. Oke, ada yang tahu nggak materi kita hari ini tentang apa? Iya, kalau ada yang tahu, langsung saja ya. Materi kita hari ini adalah mengenai perubahan sosial budaya. Oh ya, mengenai perubahan sosial budaya namanya juga sudah perubahan. Pasti ada yang dirubah atau terubah sendiri. Apa itu anak-anak Umi? Perubahan sosial budaya. Itu sudah pernah dipelajari di kelas 7 ataupun di kelas 8. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Iya, nanti ditulis di buku ya. Kalau sudah ada kasih contoh nanti saat luring boleh diberikan ke Umi. Oke? Sekarang kita lanjut. Hari ini kita kan mau mempelajari tentang perubahan sosial budaya. Jadi sebelum kita lanjut, kalian menonton video berikut. Oke? Silahkan ditonton. Baiklah anak-anak Umi, setelah melihat video tersebut, apakah yang kalian dapat dari video tersebut? Iya. Yang pertama adalah perubahan dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Yang kedua, apakah ada kaitan dengan materi kita hari ini? Iya, ada kaitannya anak-anak Umi. Yang pertama adalah setiap masyarakat pasti mengalami perubahan yang disebut dengan dinamis, yaitu berubah-ubah. Oke anak-anak Umi, dan perubahan masyarakat berkaitan dengan organisasi masyarakat, lembaga sosial, pola perilaku, nilai sosial, dan organisasi, bahkan kelompok sosial. Baiklah anak-anak Umi, hari ini Umi akan menjelaskan sedikit tentang perubahan sosial, yaitu perubahan sosial salah satunya adalah perubahan yang dari tradisional ke modernisasi. Baiklah, salah satu contohnya yang terdekat adalah misalnya
Kalau dulu kita membaca berita itu melihat TV atau kita membaca berita itu melalui koran, sekarang kita bisa membaca berita melalui gadget. Yang harus kamu garis bawahi adalah tidak setiap masyarakat bisa gampang bisa gampang terdapat perubahan sosial budaya. Yaitu contohnya gini, misalnya ada masyarakat di kota dan di desa. Menurut kalian, mana masyarakat yang cepat mengalami perubahan sosial budaya? Iya, yaitu masyarakat kota. Karena apa? Karena masyarakat kota tidak membatasi dirinya dengan masyarakat lainnya, tidak membatasi dirinya untuk tidak mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang lain. Contoh masyarakat desa masih menutup dirinya dari masyarakat luar. Mereka mempercayai adat istiadat mereka saja. Tapi kalau misalnya kota, mereka itu masih mau menerima, masyarakat masih mau menerima pengetahuan-pengetahuan dari yang lain. Contohnya apa Naomi? Contohnya kalau kita di dekat agraris dan di dekat industri, maka yang di dekat industri akan cepat mengalami perubahan sosial budaya daripada yang di agraris. Ya Naomi, jadi akan menjelaskan nanti perubahan sosial budaya. Silahkan kalian melihat videonya. Terima kasih. Baiklah Anak Naomi, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama mengetahui pengertian sosial budaya, yang kedua menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama perubahan sosial budaya bisa kalian lihat di gambar. Yang pertama itu ada tanam paksa, yang kedua proklamasi kemerdekaan, yang ketiga pembangunan di era globalisasi, dan yang keempat demokrasi. Bisa kalian amati, yang pertama adalah yang terjadi pertama kali adalah tanam paksa, dan yang kedua ada terjadi proklamasi kemerdekaan. Setelah itu beriringnya zaman terjadinya pembangunan di era globalisasi sehingga terjadinya demokrasi, maka banyaknya terjadinya demonstrasi. Itulah ya salah satu perubahan sosial budaya yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Baiklah Naomi, kita langsung saja ke pengertian perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Dalam cara berpikir, masyarakat juga mengalami perubahan, misalnya perubahan dari bentuk berpikir magis ke rasional, menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Selain itu terdapat juga perubahan dalam penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya perubahan sosial budaya adalah berubahnya perbandingan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Fis menyatakan bahwa perubahan sosial sebagian dari perubahan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabung menjadi sosial budaya. Baik, kita lanjut tetap ke pengertian perubahan sosial budaya. Kingsley Davis dan Suerjano Suekanto 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Menurutnya, perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial, misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, serta masih banyak perubahan lainnya. Sedangkan perubahan budaya, misalnya perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang lainnya. Baiklah, kita lanjut. Bentuk perubahan sosial budaya yaitu dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Kalau dilihat dari waktunya ada revolusi dan ada evolusi, sedangkan pengaruhnya besar atau kecil, sedangkan perencanaannya direncanakan atau tidak direncanakan. Baik, kita lanjut anak-anak Umi. Perubahan dilihat dari waktunya yaitu ada evolusi dan ada revolusi. Kalau evolusi berarti dia lambat, sedangkan revolusi dia cepat. Contoh dari evolusi, baiklah Naomi, bisa kita lihat langsung. Contoh evolusi dan revolusi. Di gambar 2.5 merupakan contoh dari evolusi, yaitu
perubahan secara lambat, sedangkan gambar 2.6 adalah revolusi industri mengubah pola hubungan masyarakat, yaitu contoh dari perubahan secara cepat. Yang sudah kita pernah pelajari yaitu adalah tentang revolusi industri. Naomi yang kedua adalah perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya besar, perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Industrialisasi merupakan salah satu contoh dari bentuk perubahan ini. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Bisa kita lihat contohnya, yang gambar pertama itu adalah contoh dari perubahan yang kecil, sedangkan gambar yang kedua itu adalah contoh dari perubahan besar. Bisa kita lihat yang gambar pertama itu seorang anak lagi mencocokkan model baju, sedangkan yang gambar kedua adalah membangun sebuah industri, sehingga yang pertama adalah hanya membawa perubahan kecil, hanya sebagian masyarakat saja, sedangkan yang gambar kedua membawa perubahan sosial yang sangat besar-besaran. Oke, Nana Umi. Rencanaannya, yang pertama perubahan yang direncanakan, perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat, contohnya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya, akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Bisa kita lihat contohnya ya Nana Umi. Yang di pertama itu adalah contoh merupakan perubahan direncanakan, yaitu pembangunan jalan tol. Sedangkan yang di gambar kedua adalah perubahan tidak direncanakan, yaitu seperti gempa bumi, gunung meletus, seperti bencana yang sering terjadi di daerah kita, akan mengakibatkan perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.